Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari Natal ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon berkat. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Pada kesempatan ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Natal ini diambilkan dari Matius 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perasaan tidak menentu yang dialami oleh Yusuf ketika ia bertunangan dengan Maria. Mengapa? Karena Maria tunangannya telah hamil sebelum mereka menikah. Yusuf tahu bahwa kehamilan Maria bukan dengan dirinya. Sebagai seorang laki-laki, Yusuf merasa dikhianati oleh Maria. Hatinya telah hancur berkeping-keping. Dalam situasi sakit hati dan marah, tetapi Yusuf masih dapat menguasai dan mengendalikan diri. Kebaikan dan ketulusan hati Yusuf pun juga teruji. Meskipun merasa terlukai, tetapi dirinya tidak mau membalas sakit hatinya dengan cara mencemarkan nama baik Maria yang menjadi tunangannya. Oleh karena itu, supaya tidak diketahui orang banyak, Yusuf berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Ketika sedang mempertimbangkan maksudnya ini, malaikat Tuhan menjumpainya di dalam mimpi. Malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf supaya ia tidak takut mengambil Maria untuk dijadikan istrinya. Mengapa? Karena anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Malaikat Tuhan pun juga memberitahu bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia harus diberi nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Selain itu, malaikat Tuhan juga menyampaikan bahwa kelahiran bayi Yesus adalah bagian dari penggenapan nubuat Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kehadiran malaikat Tuhan melalui mimpinya membuat Yusuf benar-benar dikuatkan. Ia yang tadinya bimbang, kalut, dan takut akhirnya berani mengambil keputusan menjadikan Maria menjadi istrinya. Selain itu, Yusuf pun juga tahu bahwa dirinya dilibatkan Allah dalam karya keselamatan manusia berdosa.
Ia mau menerima itu dengan segala resiko yang dihadapi, karena Yusuf percaya bahwa Allah beserta dengannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia jauh dari Allah, bahkan terpisah dari Allah karena dosa-dosanya. Tetapi kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat manusia berdosa. Ia datang untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Pengampunan Allah melalui Yesus Kristus inilah yang menjadikan relasi manusia dengan Allah menjadi baik dan pulih kembali. Relasi yang pulih terlihat ketika Allah mau menyertai manusia. Allah yang tadinya jauh, transenden, tak terjangkau oleh manusia, menjadi Allah yang imanen, Allah yang meng-Immanuel, Allah yang beserta dengan manusia, Allah yang dekat dengan manusia, Allah yang telah menjadi manusia, yang masuk dalam pergumulan hidup manusia, dan Allah yang mau peduli dengan manusia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang dialami oleh Yusuf dalam menjalani hidup, kadang kita pun juga mengalami pergumulan yang sama. Satu hal yang perlu kita yakini dan kita imani, bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang mau menyertai dan menolong kita. Sudah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan berbagai sendi kehidupan. Banyak orang yang mengalami ketakutan, kebimbangan, dan frustasi akan hari depan. Peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Allah mau hadir di tengah-tengah dunia. Allah hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengampuni. Pengampunannya terlihat ketika Allah mau menyertai kita. Tidak dibiarkannya kita bergumul sendiri. Allah Sang Immanuel akan memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan Sang Immanuel. Tuhan beserta kita. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Amin.